warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subuh hari ini atau pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah ala Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang ketiga, dan kita masuk ke Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Hanya saja di pelajaran kelima ini kaidahnya masih sama dengan pelajaran yang keempat, yaitu tentang isim fa'il, isim maf'ul. Cuma untuk yang mazid, ya, untuk yang mazid. Kalau di pelajaran keempat kan untuk yang sulasi mujarrad, isim fa'ilnya bagaimana, isim maf'ulnya bagaimana. Sekarang di pelajaran kelima ini nanti kaidahnya tentang isim fa'il, isim maf'ul, tapi untuk yang mazid atau rubai. Baik. Silakan Pak Bayu dibaca sama Pak Agus Lim. fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati yusma'u tarqun 'alal babi udkhul yadkhulu syabun wa yusallimu wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. At-talibun jadidun anta. La, ana zairun. Ahlan wa sahlan. Ijlis. Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahuri. Ji'tu hajjan. Fagtanamtu hadhil fursata li ziyarati ma'hadikumish syahiri. Qila li innahu ahsanu ma'hadin li ta'limil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha. Fa uhibbu an attali'a ala manahijihi wa kutubihi. Marhaban bika, masmuka. Ismi Mahdiyu ibnu Abdil Hadi. Yadrusu fi ma'hadina darisuna min mu'dami biladil alami yatarawahu adaduhum baina arba'imi'atin wa khamsina wa khamsimi'atin wa muddatud dirasati fihi sanatani. Hadhihi nuskhatun minal manahiji wa hiya hadiyatun laka wa hadhihi ba'du kutubina. Aina muhkinuni syira'u hazihil kitabu. Hazihil kutubi. Jama'. Hazihil kutubi. Hadhil kutubu la tuba'u. Yumkinukal husulu 'alaiha
jana min amadati Min hitmati imadati. min imadati hitmatil mujtama'i. Yadkhulu sakin wa yasubbu lihumal qahwata. Lahuma. Lahumal qahwata. Apa ini? Ada'uka ya Ustaz. Ya, ad'uka. Nah. Ada'uka li ziyarati ma'hadina hazihi bitaqati wa fiha anuni wa anuna al ma'hadi. Ana mad'uun li khuduri mu'tamiri fi Pakistana ba'da ashhurin. Mu'tamar. Bukan mu'tami, tapi mu'tamarin. Ana mad'uun li khuduri mu'tamarin fi Pakistana ba'da ashhurin. Sa'anta hizu hadhil fursata wa azuru ma'hadikum insyaallah. Wa azuru, zara yazuru, fi'il dan fa'il. Azuru kan fi'il fa'il. Objek yang diziarahi Ma'had. ya berarti mansub. Tadi antum baca ma'hadi. Wa azuru ma'hadakum insyaallah. A'asubbu laka mazidan minal qahwati ya syaikhu. La wa syukran. Asta'dinukal ana ya fadilatu syekhi. Ya fadilatu syekh. Ya fadilatu syekhi. Munada man mudhaf. Asta'dinukal ana ya fadilatu syekhi. Jazakallahu khairan. Ilal liqa'i sahibat kas salamatu fil halli wat tarhali. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Baik, jazakumullah khairan. Sekarang Mas Wahyu dengan siapa nih? Pak Pujo. Silakan. Ya, Ustaz. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati yusma'u kun 'alal babi. Yadkhulu syabun wa yusallimu. Ya, bukan syabun tapi syabun. Yadkhulu syabun wa yusallimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atalibun jadidun anta? Udah. Silakan Pak. Pak. Dijawab Pak Pujo. La ana jairun. Ahlan wa sahlan. Ijlis. Min aina anta? Ana min Pakistana. Ana muhadirun fi muhadirun. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahuri. Bilahura. Dia mamnu min as-sarfi. Bilahura. Jitu hajan. Fakh tanamtu hadhil mursata li ziyarati ma'hadikumis syahiri. Li ziyarati ma'hadikumis syahiri.
Kila li innahu ahsanu ma'hadin li ta li ta li ta'limi li ta'limil lugot li ta'limil lugotil arabiyati li goirin natikina Terus? natikina biha fa uhibbu an at-tali'a ala manahijihi wa kutubihi. Marhaban bika. Masmuka. Ismi Mahdiyu ibnu Abdil Hadi. Yadrusu fi ma'hadina darisuna min mu'zami biladil alami yatarawahu adaduhum baina arba'i mi'ati wa khamsimi'atin wa muddatud dirasati fihi sanatani. Hadhihi nuskhatun minal manahiji wa hiya hadiyatun laka wa hadhihi ba'du kutubina. Aina yumkinuni sira'u hadhil kutubi. Hadhil kutubu la tuba'u yumkinukal husulu 'alaiha majjanan min imadati khidmatil mujtama'i. Yadkhulu sakin wa yasubbu lahuma la qahwata al-qahwata. Ad'uka li ziyarati ma'hadina hadhihi bitaqiyya. Hadhihi bitaqati. Hadhihi bitaqati wa fiha anwani wa anwana wa unwanu, bukan kan dia atap ke unwani. Unwani di sini marfu dengan dhammah muqaddarah. Jadi wa unwanul ma'hadi. Wa fiha unwani wa unwanul ma'hadi. Ana mad'uun li huduri mu'tamarin fi Pakistan ba'da ashhurin. Sa'antahizu hadhil fursata wa azuru ma'hadakum insyaallah. Subbulaka mazidan minal qahwati ya syaikhu. La wa syukron. Asta'dzinuka al-ana ya fadilata syaikhi. Jazakallahu khairan. Ilal liqa'i sahibatka assalamatu fil halli wattarhalli. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Baik. Baik, perhatikan teman-teman sekalian. Sebelum kita bahas di sini kaidahnya, kita baca dulu dan kita terjemahkan
supaya nanti ketahuan kosakata yang belum ditahu artinya. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati, di kantor kepala bidang kepala ma'had atau mudir ma'had bahasa Arab, ya. Yusma'u tarkun 'alal babi, ya, suara ketukan pintu didengar. Jadi yusma'u didengar, torku itu ketukan, 'alal babi di pintu. Ya, jadi suara ketukan pintu didengar. Al-mudiru udkhul, ya, mudir berkata udkhul, masuklah. Ya, silakan masuk. Yadkhulu sabun wa yusallimu, seorang pemuda masuk dan mengucapkan salam. Ya, jadi pemuda ini masuk sembari mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atalibun jadidun anta, apakah kamu siswa baru? La, bukan. Ana zairun, saya adalah seorang tamu atau pengunjung, ya. Seorang tamu atau pengunjung. Ahlan wa sahlan, ijlis min aina anta. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ijlis, silakan duduk. Min aina anta, dari mana kamu? Ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bi Lahore. Saya adalah seorang tutor, ya, di salah satu ma'had bahasa Arab di Lahore. Ya, di Lahore itu Lahore, ya, nama tempat di Pakistan. Jitu hajjan, saya datang ke sini untuk berhaji, maksudnya ke Mekah ini. Fagtanamtu hadhil fursata li ziyarati ma'hadikum syahiri. Ya. Saya memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk mengunjungi ma'had kalian yang terkenal. Ya, asy-syahir itu terkenal. Kila, dikatakan, kila li, dikatakan kepada saya atau disampaikan kepada saya, innahu ahsanu ma'hadin li ta'limil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha. Sesungguhnya ma'had kalian ini adalah ma'had terbaik, ma'had yang paling bagus, ya, untuk mengajarkan bahasa Arab bagi non penutur, ya, bagi orang yang bukan bahasa ibunya bahasa Arab. Fa uhibbu an attali'a ala manahijihi wa kutubihi. Saya ingin, ya, untuk melihat kurikulumnya dan kitab-kitab yang dipelajari. Ya, manahij itu kurikulum, ya, kutubihi itu muqarrarnya atau muhtawa. Muhtawa itu artinya buku panduannya. Ya, buku-buku panduannya. Marhaban bika, ya, kami menyambut Anda. Masmuka, siapa nama Anda? Ismi Mahdiyu, ya, Mahdiyu ibnu Abdul Hadi. Nama saya adalah Mahdi ibnu Abdul Hadi. Al-Mudir mengatakan, yadrusu fi ma'hadina darisuna min mu'dhami biladil alami. Ya, yang belajar di ma'had kami ini para pelajar dari mayoritas negara-negara dunia, ya, atau mayoritas negara di dunia, atau sebagian besar dari negara-negara yang ada di dunia ini belajar di ma'had kami.
Yatarawahu adaduhum baina arba'imi'atin wa khamsina wa khamsimi'atin. Ya, variasi jumlah mereka itu antara 450 sampai 500. Ya, jadi jumlah siswa yang belajar itu sekitar 450 dan 500-an. Wa muddatud dirasati fihi sanatani. Ya. Jangka waktu belajar di ma'had itu 2 tahun. Hadhihi nuskhatun minal manahiji wa hiya hadiyatun laka. Ini salah satu nuskhah, salah satu kopian tentang kurikulum di ma'had ini, dan saya hadiahkan atau kurikulum ini, kopian ini hadiah untuk kamu. Wa hadhihi ba'du kutubina, dan ini sebagian ya kitab, ya modul buku-buku yang kami pakai. Mahdi mengatakan, aina yumkinuni syira'u hadhil kutubi, di mana saya memungkinkan bagi saya untuk membeli kitab-kitab ini, atau di mana saya bisa membeli kitab-kitab ini. Hadhil kutubu la tuba'u, kitab-kitab ini tidak diperjualbelikan. Yumkinukal husulu 'alaiha majjanan min imadati khidmatil mujtama. Ya, Anda bisa memperolehnya secara gratis, ya, dari ini kantor pelayanan masyarakat, ya. Yadkhulu saqin wa yasubbu lahumal qahwata. Ya. Sakin itu maksudnya orang yang menuangkan atau menyuguhkan. Orang yang menyuguhkan ya minuman masuk dan menuangkan untuk mereka berdua kopi. Ya, subuh itu menuangkan, al-qahwata kopi. Ad'uka li ziyarati ma'hadina. Saya mengundang Anda untuk mengunjungi ma'had kami. Maksudnya ma'had yang ada di Pakistan atau di Lahore tadi. Hadhihi bitaqati. Ini kartu nama saya. Wa fihi unwani wa unwanul ma'hadi. Dalam kartu ini ada alamat saya dan alamat pondok. Ya. Ana mad'uun li khuduri mu'tamarin fi Pakistan ba'da ashhurin. Saya diundang untuk menghadiri muktamar di Pakistan ya bulan depan, ya. Ba'da ashhurin. Setelah beberapa bulan, maksudnya beberapa bulan ke depan. Sa'antahizu hadhil fursata wa azuru ma'hadakum insyaallah. Saya akan gunakan kesempatan ini dan mengunjungi ma'had kalian insyaallah. As-saqi, ya, yang nuangin minuman tadi berkata, asubbu laka mazidan minal qahwati ya syekhu. Apakah saya ya tuangkan tambahan kopi wahai syekh? Mau saya tuangkan tambahan kopi wahai syekh? La, enggak. Tidak, ya. Wa syukran, dan terima kasih. Asta'dzinukal ana ya fadilatal syekhi. Jazakallahu khairan. Saya minta izin pamit, ya, minta izin undur diri sekarang wahai fadilatul syekh. Terima kasih banyak. Ya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan yang banyak. Ilal liqa'i, sampai jumpa. Sahibat kassalamatu fil halli wat tarhali. Semoga Anda selalu disertai keselamatan ketika ya halli itu ketika mukim, maksudnya ketika tidak berpergian, wat tarhal ketika berpergian, ketika safar. Ya, jadi mau mukim ataupun safar semoga senantiasa disertai
keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, baik. Sebelum kita jelaskan kaidahnya, ada yang kosakata belum jelas? Pak Bayu, Pak Pujo, Pak Muslim. Afwan Ustaz, tadi kelewat fursoh apa ya Ustaz? Fursoh kesempatan. Oh, syukur. Baik. Ada lagi? Tanam itu apa sih? Faktanam tu. Maka saya ini memanfaatkan hadhil fursata, kesempatan ini. Tuh. Makanya iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang 5, gitu kan. Ya, hidupmu sebelum datang matimu. Kayamu sebelum datang miskinmu, dan seterusnya. Jadi iktanim itu manfaatkan. Yang Faktanam tu berarti saya memanfaatkan. Apa? Yang tadi artinya gratis yang mana Ustaz? Tadi diterjemahkan satu kalimat Ustaz. Majjanan. Ya. Yumkinukal husulu 'alaiha majjanan. Kamu bisa mendapatkannya secara gratis. Ya, di kantor pelayanan masyarakat. Majjanan yang gratis berarti tadi. Ya, majjanan. Baik. Ada lagi? Pak Bayu, Mas Wahyu, Mbak Anis, ada kosakata yang nggak ketahuan? Gimana? Sudah, Ustaz. Baik, sudah ya. Nah, sekarang teman-teman, sebagaimana Anda telah jelaskan tadi, bahwasannya yang dibahas dalam pelajaran kelima ini masih terkait tentang isim fa'il. Ya, isim fa'il dan isim maf'ul, tapi untuk yang mazid atau untuk yang rubai ke atas, dan yang sulasi namun sulasinya itu dia mu'tal atau dia mudha'af. Ya, dia mu'tal atau dia mudha'af. Ya. Baik. Perhatikan di sini teman-teman. Perhatikan kata di sini. Zairun. Pertama kata zairun. Ini adalah merupakan isim fa'il dari zara yazuru. Zara yazuru. Ya. Baik. Nah, di sini fi'ilnya mu'tal. Ya, mu'tal dalam artian ada huruf ilat. Huruf ilatnya di mana? Di tengah. Di tengah, atau nama lainnya ajwab. Ya kan? Fi'ilnya ajwab. Maka dalam isim fa'il, huruf ilat ini nanti diganti hamzah. Ya. Sehingga menjadi zairun. Nah, ini zairun, fa'ilun. Ya. Asal katanya itu zawirun. Ya, asalnya adalah zawirun. Gitu. Kemudian huruf ilat ya diganti hamzah menjadi zairun. Ini. Jadi kalau antum menemukan fi'il sulasi dan dia ada huruf ilatnya atau ajwab, ya huruf ilatnya di tengah ajwab, maka dalam isim fa'ilnya nanti huruf ilat itu diganti hamzah. Ya, coba misalnya Bayu. Ba'a yabi'u. Nah, ini fi'il apa Pak Bayu? Sulasi atau mazid? Ba'a yabi'u. Sulasi Ustaz. Sulasi. Dia ajwab atau sahih?
Dia ada iratnya di ain fi'il ajwab, Ustaz. Ajwab. Nah, berarti isim fa'ilnya apa? Ba'i'un ya, Ustaz. Nah, ba'i'un. Ya, asalnya apa Bapak Bayu? Bawirun. Berarti bawi'un ya, Ustaz. Lihat di fi'il mudhari'nya. Huruf ilatnya ya atau waw? Oh, iya. Iya, berarti asalnya Ba'i'un. bayi'un. Nah, asalnya bayi'un. Nah, tapi nanti harus diganti huruf ilatnya hamzah menjadi ba'i'un. Ba'i'un. Nah, ba'i'un. Baik, pokoknya teman-teman, ya kalau dia sulasi ajwab, ya maka huruf ilat itu diganti hamzah di isim fa'ilnya. Diganti hamzah di isim fa'ilnya. Ya. Contoh lain misalnya. Misalnya kita ambil contoh qala yaqulu. Nah, baik, Pak Muslim apa isim fa'ilnya? Qailun. Qailun. Nah, mumtaz. Asalnya? Asalnya dari qailun. Lihat di fi'il mudhari' huruf Yaqulu. ilatnya apa? Huruf ilatnya ya, Ustaz. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Oh, wow, Ustaz ya. Iya, wow. Berarti Qawilun. ya asalnya adalah Qawilun. qawilun. Nah, mumtaz. Qawilun. Nah, di sini huruf ilat diganti hamzah ya. Hamzah. Ini. Jadi kalau dia fiilnya ajwab, ya. Kalau fiilnya ajwab, nanti huruf ilat diganti hamzah dalam isim fa'ilnya. Jelas ini insya Allah teman-teman ya. Insyaallah. Baik. Kemudian ahlan wa sahlan ijlis min aina anta. Ana min Pakistana, ana muhadirun. Nah, ini perhatikan kata muhadirun. Ya, di situ. Untuk membentuk isim fa'il dari fi'il mazid, ya rubai, dan seterusnya, rubai, umasi, sudasi, yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, ya, itu adalah diambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian huruf mudhara'ah dibuang, diganti mim yang dhammah. Ya, muhadirun ini berarti asal katanya, ya, muhadirun, asal katanya adalah hadara yuhadiru. Ya, berarti dia mazid atau sulasi ini, teman-teman? Mazid. Mazid. Ya, dia mazid ya. Mazid. Dia fi'il mazid. Nah, berarti kalau dia mazid, cara membentuk isim fa'ilnya, cara membentuk isim fa'il adalah
Membuang apa teman-teman? Membuang huruf mudharaah. Huruf mudharaah ya. Pada fiil mudhari', pada mudhari'nya. Nah, kemudian diganti hamzah ya. Bukan hamzah. Kemudian diganti mim. Diganti huruf mim yang dhammah. Dhammah. Ya. Nah, maka jadi apa? Yuhadiru menjadi muhadirun. Nah, karena dia udah jadi isim maka boleh bertanwin. Kalau fiil kan nggak boleh bertanwin. Yuhadiru berubah menjadi muhadirun. Ya, berubah menjadi muhadirun di situ. Baik, jelas ini teman-teman ya. Sama Ustaz. Nah, misalnya kalau ada kalimat seperti ini. Nah, ini Mas Wahyu. Misal kalimatnya adalah qatala yuqatilu. Maka isim fa'ilnya Muqatilun. na'am muqatilun. Baik, muqatilun. Kalau ada istama'a yastami'u ya. Istama'a yastami'u. Isim fa'ilnya apa Pujo? Mustami'un. Mustami'un. Na'am mustami'un. Jadi cukup dengan membuang huruf mudharaah dan diganti mim yang dhammah. Mustami'un. Oh, iya. Kalau fiilnya misalnya ahsana yuhsinu. Ya. Ahsana yuhsinu. Mbak Anis, isim fa'ilnya apa? Muhsinun. Muhsinun. Nah, muhsinun. Baik. Jelas insya Allah ya teman-teman ya. Insya Allah jelas. Insya Allah jelas Ustaz. Baik. Kita lanjut. Afwan izin bertanya Ustadz. Tafadhali. Kalau fi'il sulasi, rubai, khumasi, sudasi itu dari segi maknanya berbeda tidak Ustadz ya? Iya tentu. Berbeda ya. Seperti jampanya tadi sami'ah, istama'ah gitu ya. Berbeda berarti ya Ustadz. Iya berbeda. Kotala, Berbeda. takotala itu kotala sama takotala gitu ya. Itu Iya. apa bedanya Ustadz? Itu nanti kita pelajari, ada babnya sendiri. Baik, syukuran Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Iya. Misalnya kalau kita ambil contoh satu, hasanayah sunu, itu dia lazim, ya, lazim. Tapi kalau udah kemasukan hamzah ahsana yuhsinu maka jadi mutaaddi. Artinya butuh objek yang diberikan kebaikan. Kalau hasanayah sunu baik, misalnya hasuna wajhuhu, misalnya wajahnya bagus, atau hasuna amaluhu, amalnya bagus. Tapi kalau ahsana berarti dia berbuat baik, dan berbuat baik itu butuh objek. Nah itu bedanya kayak gitu nanti. Kalau qatala itu membunuh ya, membunuh itu berarti pelakunya dari satu sisi. Kalau qatala yuqatilu, saling membunuh. Nah, berarti itu ada berserikat dalam perbuatan. Ya, qatala yuqatilu, saling. Berarti dari dua belah pihak perbuatannya. Ya, kalau qatala dari satu pihak aja. Nah, itu nanti perbedaan maknanya seperti itu. Kalau yang pakai tak di depannya Ustaz, yang takotala ditambahin tak. Maknanya sama dengan kota. Sama. Sama.
Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Oh ya, oke. Terus selanjutnya perhatikan teman-teman. Jitu hajan. Nah ini. Hajan. Ini adalah isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il sulasi yang mudha'af. Ya. Nah, syabun juga tadi. Syabun. Itu juga isim fa'il dari sulasi yang mudha'af. Nah, sulasi yang mudha'af itu kalau kita ingin membentuk isim fa'ilnya seperti biasa. Hanya saja karena kedua hurufnya sama, maka ditasydid atau diidghamkan. Misalnya kita ambil contoh marra, ya, yamurru, ya. Itu isim fa'ilnya tetap polanya fa'ilun, ya. Fa'ilun. Berarti marirun. Kalau di sini marirun. Nah, karena kedua hurufnya sama, maka diidghamkan. Diidghamkan menjadi marun, ya. Menjadi marun. Ini isim fa'ilnya. Ya, makanya di situ hajun itu asal fiilnya hajja. Ya. Yahujju. Dia mudha'af. Jatuhnya dia fiil mudha'af. Sehingga isim fa'ilnya adalah hajijun. Hajijun. Dua hurufnya sama. Ya, menjadi hajjun. Ya, hajjun. Begitupun syabun itu asalnya syabba. Ya, syabba. Ya, syabba yashubbu. Ya. Dan karena sama asal berarti syabibun gitu kan. Syabibun. Baru diidghamkan menjadi syabun. Jadi untuk yang mudha'af yaitu karena kedua hurufnya sama dalam pola fa'ilun, ain dan lamnya itu sama hurufnya, maka nanti diidghamkan menjadi syabun, hajun, marun. Kalau radda misalnya, radda yaruddu. Isim fa'ilnya apa Ummu Syifa? Rodun. Raddun. Asalnya Rodada yardidu ya Ustaz ya. Iya. enggak isim fa'ilnya. Raddun itu Rodun. asalnya apa? Rodidun. Radidun. Nah, polanya fa'ilun tetap ya. Radidun polanya tetap fa'ilun, tapi karena ain dan lam sama maka ditasydid sehingga menjadi radun. Baik, mumtaz. Kalau misalnya contohnya sabba yasubbu, ya. Tadi kan ada fiil sabba yasubbu, menuangkan. Isim fa'ilnya apa, Pak Bayu? Sabun. Sabun. Baik. Asal katanya Sobibun. sabibun. Naam. Sabibun. Jelas insyaallah ya. Sama Ustaz. Baik. Kemudian isim maf'ul, ya. Isim maf'ul dari rubai, ya, atau yang mazid
itu sama caranya dengan membentuk isim fa'ilnya, yaitu huruf mudharaah dibuang, diganti mim yang dhammah, ya. Tapi ain fi'ilnya di fathah, ya. Ain fi'ilnya yang di fathah. Ini bedanya. Dan sudah kita jelaskan tadi. Contohnya adalah misalnya kalau di sini di kitab sebentar. Tidak ada ya di sini. Manahij. Ini isim fa'il. Manahij isim fa'il. Dari nahaja. Tinggal diganti aja. Oh enggak, ini jamak dari manhaj, bukan isim fa'il, afwan. Jamak dari manhaj. Manhaj itu jamak dari manhaj. Ya, isim maf'ul manhajun. Manhajan. Ya, ini. Yang terakhir ini teman-teman, afwan, yang terakhir itu adalah isim maf'ul atau dan isim fa'il untuk yang mu'tal tapi nakis, huruf ilatnya di akhir. Ya. Contoh sakin itu dari kata sako, ya, yaski, menjadi sakiyun. Nah ini polanya apa? Fa'ilun. Tetap polanya fa'ilun. Hanya saja jatuhnya dia isim maksur karena dia isim diakhiri iya. Ya, diakhiri iya sebelumnya kasroh. Ya. Dan harokat domah berat sehingga menjadi saqi. Saqi gitu, nggak boleh saqiyun. Domah itu berat di atas iya. Saqi. Nah, aturan dalam isim mangkus kan kalau alif lamnya dibuang maka iyanya juga dibuang menjadi sakin. Menjadi sakin. Ini. Ya, seperti kita mengatakan al-qadi, kalau dibuang alif lamnya jadi apa, Mas Wahyu? Odin. Qadin. Nah, begitupun as-saki asalnya. As-saki menjadi sakin, ya. Menjadi sakin. Ini. Nah, coba sekarang Pak Agus Lim, misalnya dari rawa yarwi. Rawa yarwi. Isim fa'ilnya apa? Rawin. Rawin. Naam. Asalnya? Asalnya dari rawiyun. Rawiyun atau rawi gitu kan. Karena dhammah nggak boleh dinampakkan di iya. Berat. Rawi. Nah, kemudian dibuang menjadi rawin. Naam. Roma, yarmi. Itu artinya melempar. Isim fa'ilnya apa, Pak Pujo? Romin. Romin. Asalnya? Romiyun. Romiyun atau romi. Gitu. Kemudian dibuang menjadi romin. Ya, romin. Nah, contoh lain. Misalnya da'a, yada'u.
Nah, Mbak Anis menjadi apa? Da'in. Da'in. Karena asalnya da'iyun gitu menjadi da'in. Nah, jadi nanti walaupun dia huruf ilatnya waw di akhir, nah, tetap nanti huruf ilat itu dibuang karena nanti di isim fa'il diganti ya. Da'iwun menjadi da'iyun, nah, nanti iya-nya dibuang sehingga menjadi da'in. Da'in. Baik. Jelas ini teman-teman ya? Ustadz Afwan, kalau harful ilahnya alif seperti ro'a ya roh, jadi ro'iyun. Apa gimana Ustadz ya? Tetap ro'in jadinya. Kalau Iya pakai benar. alif, ro'iyun, ro'iyu, ro'iyu. Kalau pakai Itu alif, kalau ada alif lamnya. Ar-ra'i. uh, Kalau dibuang alif lam, ro, maka iya dibuang. Jadi ro'in. ro'in. Ini yang ada ayat, oh kenapa nggak ada ayun gitu Ustadz yang Karena nanti ada kaidah, nanti kita belajar i'lal itu wawunya diganti iya menjadi da'yun. Memang asalnya da'yun, nanti ada faktor yang membuat wawu harus diganti iya sehingga menjadi da'yun. Gitu kan? Da'i jadinya. Berarti dia istimangkus konsekuensinya. Kalau begitu ketika nggak ada alif lam, ia harus dibuang sehingga menjadi da'in. syukuran Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan. Jadi pokoknya ada faktor i'lal namanya dan itu dipelajari dalam kitab tasrif ya atau kitab sorof nanti. Kaidah i'lal itu agak panjang lebar dan dia harus dihafal untuk mengetahui sebab-sebab perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Selanjutnya ya. Ini untuk isim fa'il dari yang nakis atau yang mu'tal akhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke isim maf'ulnya. Ya, isim maf'ulnya mad'uun. Perhatikan kata mad'uun di situ. Itu isim maf'ul, teman-teman. Isim maf'ul dari da'a yad'u. Yad'u. Nah, perhatikan cara membentuk isim maf'ulnya adalah dengan membuang huruf mudhara'ah dan mengganti mim. Ya, sehingga langsung menjadi mad. Yad menjadi mad. Ya, mad'u. Ya, mad'u. Nah, dan dia bertasdid mad'uun. Wawunya bertasdid. Mad'uun. Karena asalnya maf'ulun. Ya. Di situ kan ada dua wawu. Maf'ulun berarti mad'uun. Ya. Mad'uun, maf'ulun. Dua wawu yang sama, ya, maka harus diidghamkan sehingga menjadi mad'uun. Jadi gampang teman-teman ya untuk membuat isim maf'ul dari fi'il yang nakis itu gampang. Ya cukup kita ganti huruf mudhara'ahnya dengan mim aja. Yad'u menjadi mad'u. Baru nanti huruf terakhirnya ditasydid menjadi mad'uun. Ya. Coba misalnya yarmi. Jadi apa? Ini Mas Wahyu. Yarmi ya Ustaz. Ya. Yarmu. Marmuun. Cukup diganti mim aja. Ya-nya, ya mudhara'ah diganti mim, kemudian huruf terakhirnya diidgham. Berarti menjadi Marmun. marmi. Marmun. Marmiyun. Ya, marmiyun gitu. Ya. Kalau yarwi misalnya. Yarwi. Jadi apa? Ini
Mbak Anis. Marwiyun. Marwiyun. Nah, marwiyun. Jadi gampang. Huruf mudharaahnya ganti mim dan huruf terakhir di idgham, ya, atau di tasdid gitu. Langsung dia jadi isim maf'ul. Itu untuk fiil yang nakis, ya, atau fiil yang huruf ilatnya di akhir. Jelas ini teman-teman? Ustaz, apa nih marmiyun sama marwiyun itu isim fa'il ya Ustaz? Isim maf'ul. Karena Oh, ya. asalnya marwuyun nanti. Kemudian terjadi proses i'lal. Kalau isim fa'ilnya rawin, romin tadi. Kan Oh. udah kita belajar. Ya enggak, saya lihat ininya kasroh sebelum huruf terakhirnya dikira. Enggak. Karena kan dia sulasi. Oh ya. Sulasi itu polanya fa'ilun. Roma yarmi kan sulasi. Iya. Ya. Jadi pola isim fa'ilnya adalah fa'ilun tetap. Oh iya ya Kak. Jelas ya. Rawin. Kemudian dibuang huruf ilatnya menjadi rawin. Ramiyun menjadi ramin. Nah, kalau isim maf'ulnya cukup membuang huruf mudharaah diganti mim dan huruf terakhirnya ditasydid gitu. Iya, ya baik Ustaz. Syukuran Ustaz. Misalnya kalau ada kalimat atau fiil kita ambil contoh apa ya? Ro'a yara. Nah, yara. Ini nanti agak panjang. Mar'iyun. Jadi hamzahnya dibalikan. Ro'a yara mar'iyun. Itu yang ada hamzah. Contoh lain. Misalnya coba ini perhatikan mu'tamarun. Mu'tamarun di sini isim apa, Pak Bayu? Isim fa'il Ustaz. Hah? Mana sih? Oh. Dia Ini. dari kata i'tamara. Mu'tamarun. I'tamara, ya'tamiru. Isim maf'ul Ustaz. Isim maf'ul. Nah. Dari mana antum tahu dia isim maf'ul? Depannya mim di doma Ustaz. Mim di dhammah, kemudian ain Di fathah. ain fiilnya di fathah, itu isim maf'ul. Kalau isim fa'ilnya Mu'tamirin. mu'tamirin. Nah, benar mu'tami. Mimnya di kasroh. Ayo. Nah, ini. Sekarang coba kita langsung aja ke prakteknya. Tamarinnya. Silakan Pak Bayu, nomor 1. Ajib anil as'ilatil atiyati. Man li zaroi. Man li maniz zaro. Tadi kan zara ya zuru. Zairi. Kok zairi? Maniz zairu. Nah, maniz zairu. Asalnya isim itu mubtada khobar Pak Bayu. Az-zairu man gitu asalnya. Cuman kan dalam kaidah isim istifham itu harus diletak di awal kata.
Sehingga menjadi man az-zairu. Az-zairu mubtada, man itu khobar yang dimajukan. Karena isim istifham itu harus di awal. Ya Ustaz. Ayo. Ustaz Az-Zairu tadi. Huwa muhadirun fil mahadil lughatil arabiyyati lizahu bila zu. Namanya siapa? Namanya. Itu maniz zairu atau muhadirun Nama. benar. Muhadirun fi Muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bila huro. Nah, muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bi Lahur. Nah, Lahur itu Lahori tadi ya. Terus masmuhu Ismuhu Mahdi ibnu Abdil Hadi. Nah, kemudian Lima zarul mahada. Ya, untuk apa dia berkunjung? Untuk toli'a ala manahijil wa kutubi. Lihat toli'a, bukan li toli'a. Lihat toli'a, it-tola'a, yat toli'u. Lihat toli'a. Lihat toli'a ala manahijihi wa kutubihi. Lihat toli'a ala manahijihi wa kutubihi. Maksudnya manahijil ma'had wa kutubil ma'had. Baik. Nomor 2. Atuba'u kutubul ma'hadi. Apakah dijual? La tuba'u. La tuba'u. Terus min aina yumkinul husuli 'alaiha. Min aina yumkinul husulu. Min aina yumkinul husulu 'alaiha. Dia dari min yumkinu min imadatil khidmatil mujtama'i. Naam, min imadi khidmatil mujtama'. Naam. Ini namanya al-as'ilah al-isti'abiyah namanya ini teman-teman. As'ilah isti'abiyah. Jadi nomor 1 ini namanya as'ilah isti'abiyah. Apa yang dimaksud dengan as'ilah isti'abiyah? Yaitu soal-soal yang mencangkup ya pemahaman terhadap teks yang dibaca. Ya. Jadi kalau kita paham teks yang kita baca, maka kita bisa menjawabnya. Sehingga ini kaitannya dengan fahmul makruh. Ya. Jadi soal terhadap pemahaman yang dibaca. Fahmul makruh. Nah ini. Jadi soal nomor 1 yang dijawab Pak Bayu itu tes untuk pemahaman terhadap teks yang dibaca. Kalau paham, berarti bisa dijawab. Kalau nggak paham, nggak tahu jawabannya. Jadi itu yang dituntut di sini Pak Bayu ya, memahami apa yang kita baca. Kalau kita bisa paham, maka bisa kita jawab. Berarti fahmul makruhnya yang dievaluasi dalam soal pertama ini. Baik. Soal nomor 2, Pak Agus Lim. Ta'ammalil misala lil ajwafi al mabani lil majhuli summa akmalin naqisa. Nah, di sini yang diminta apa Pak Agus Lim? Perhatikan ya contoh untuk fi'il ajwab. Fi'il ajwab itu apa? Fi'il ajwab itu fi'il yang huruf mutalnya ada di tengah. Ya, huruf ilatnya ada di tengah. Al-mabni lil majhul.
Ya, jadi perhatikan contoh fi'il ajwab yang mabni majhul. Ya. Summa akmil an-naqis. Nah, kemudian sempurnakan ya fi'il-fi'il yang belum disebutkan mabni majhulnya. Nah, coba perhatikan di sini Pak Guslim. Kan di sini ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ya. Nah, qala ini kan termasuk fi'il ajwab. Qala fi'il ajwab karena huruf ilatnya di ain fi'il. Dia mabni ma'lum. Nah, kemudian ketika kita ingin menjadikan majhul, maka huruf ilat diganti iya. Ini udah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Ya, jadi cara membuat ya, fi'il majhul dari ajwab itu, maka huruf ilatnya ganti iya di fi'il madi. Ya, huruf ilatnya diganti iya dalam fi'il madi. Sehingga menjadi qila. Nah, ini jadinya qila. Sedangkan kalau di fi'il mudhari diganti alif. Ya, yaqulu menjadi yuqalu. Nah, saya ulangi teman-teman ya. Ketika kita ingin membuat majhul dari fi'il ajwab, kalau di fi'il madi ganti iya huruf ilatnya. Kalau di fi'il mudhari ganti alif. Ya, qala menjadi qila. Yaqulu menjadi yuqalu. Nah, ba'a menjadi bi'a. Ya, yabi'u menjadi yuba'u. Nah, sekarang sempurnakan untuk contoh-contoh berikutnya Pak Guslim. Nah, Ustaz. Sako menjadi siko. Nah, siqo terus. Yasuku menjadi yusaku. Nah, Zaro menjadi ziro. Yazuru menjadi yuzaru. Nah, Zada menjadi zida. Yazidu menjadi yuzadu. nah, zida. Khofa menjadi khifa. Yakhofu menjadi yukhofu. Thayyib, mumtaz ya. Baik, syukran jazakallah khairan. Kemudian nomor 3, Mbak Anis. Nah, Ustaz. Ayinil af'alal jawfa'a fil amsilatil atiyati. Berarti ini jelaskan mana fi'il ajwab. Jaufa itu jamak dari ajwab, ya. Ya, tunjuk mana fi'il ajwab. Nah, baik. Dibaca, diartikan, kemudian tunjuk mana fi'il ajwabnya. Silakan. Bikam bi'at sayyarotaka ya Zubairu. Bi'at. Maklum atau majhul? Majhul, Ustaz. Majhul. Berarti butuh objek atau naibul fa'il kalau majhul? Enggak butuh. Jadi butuhnya naibul fa'il ya. Jadi bi'at sayyaratu, bukan sayyarata. Nah, Ustaz. Bikam bi'at sayyaratuka ya Zubairu. Berapa mobilmu itu dijual, wahai Zubair? Itu bi asyaratin alafin riyalin. Mudaf ilaih. Nah, asyarah dimudafkan kepada alaf. Karena ingat, bilangan 3 sampai 10 itu ya ma'dudnya majrur jamak. Nah, jadi alaf itu jamak dari alfun. Dia harus majrur sebagai mudhaf ilaih dari asyrah. Ulang. Itu bi asyaratin alafin riyalin. Bi asyarati nggak boleh bertanwin. Mudhaf itu nggak boleh bertanwin. Bi asyarati alafi riyalin. Semuanya mudhaf ilaih. Artinya? Aku dijual. Aku menjualnya. Kalau ini bi'tu. Aku menjualnya seharga 10.000 rial. 10.000 rial. Baik. Mana di sini fi'il ajwab? Fi'il ajwabnya bi'a dari fi'il itu fi'il majhul, dari fi'il ma'rufnya ba'a. Ini majhul ya.
Baik. Terus Fi'il maklumnya ba'a. iya, ini majhul maklumnya ba'ah. Kalau bi itu majhul atau maklum? Majhul Ustaz. Maklum. Kan dia ada fa'il. Kalau ada fa'il itu pasti maklum. Ustaz Afwan tuh bi'at tuh apa bi'at Ustaz? Kayaknya ada ya-nya ya. Bi'at apa bi'at tuh ya? Benar-benar bi'at. Kayak majhul bi'at. Ya, bukan bi itu ya. Kalau bi itu ya-nya dibuang ya. Afwan, Mumtaz. Jadi bi'at majhul. Bi'at. Dia majhul dua-duanya. Step nomor 2. Huna tuba'us suhufu wal majallatu. Artinya Suhuf, lembaran-lembaran dan majalah dijual di suhuf sini. itu koran ya. Koran dan majalah-majalah. Koran-koran dan majalah-majalah dijual di sini. Baik. Mana fi'il mu'talnya? Fi'il mu'tal. Nah, jawabnya tuba'u. Tuba'u. Nah, maklum atau majhul? Majhul. Baik. Lanjut. Yuqalu inna hadzal arda satuba'u bil mazadi. Dikatakan sesungguhnya bumi ini Tanah ya, bukan bumi ya. Kalau bumi kan nggak dijual. Nggak ada yang bisa beli. tanah ini terus-menerus bertambah. Yuqalu inna hadzal arda. Dikatakan tanah ini satuba'u akan dijual bil mazadi. Bil mazadi itu di pelelangan. Pelelangan. Ya. Mana fi'il jawabnya? Yang pertama yuqalu. Yuqalu. Terus yang kedua? Yang kedua satuba'u. Satuba'u. Jadi yuqalu dikatakan inna hadhil arda, tanah ini satuba'u akan dijual bil mazadi di pelelangan. Step nomor 4. Ayukalu tamru am yuzanu. Apakah kurma atau yuzam apa? Yukal itu apa? Dimakan. Kail itu apa? Kailun. Timbangan ya Ustaz. Iya. Ditimbang. Kail sama wazan. Sama yuzan itu juga ditimbang. Kail itu di kilo gitu. Tahu di kilo? Apakah kurma ini di kilo atau ditimbang? Iya. Baik. Mana isim majhulnya? Mana isim majhul, afwan. Ajwabnya, fi'il ajwab. Yukalu sama? Ini kalau yuzanu enggak? Bukan. Kan wazan. Kan dia fi'ilnya wazana yazinu. Kan bukan ajwab, Ustaz. Iya, bukan ajwab. Benar. Wazana yazinu. Dia maksudnya apa? Misal. Baik, Mumtaz. Nomor 5. Wa fit tanzili wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Pada apa yang diturunkan? Maksudnya di Al-Qur'an. Fit tanzil itu maksudnya di Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, maka mereka tidak rukuk. Baik, mana yang ajwab? Yang ajwab Qila. Ya. Jadi semua
fiil ajwab yang ada nomor 3 ini maklum atau majhul? Majhul, Ustaz. Majhul semua ya. Syukron. Nomor 4, Pak Puju. Ustaz. Ta'amal lil misala li ismil fa'ili al apa ini? Al-masugi Al-mazugi minal fi'lil mudho'afi thumma akmilin nakisi. naqiso. Maf'ul bih dari akmil. Summa akmilin naqiso. Nah, jadi perhatikan contoh untuk isim fa'il yang dibuat dari fi'il mudha'af. Nah, dan sempurnakan yang kurang. Hajja, isim fa'ilnya hajun, asalnya hajijun. Karena tadi dua huruf yang sama, maka harus diidghamkan. Ya, ditasdid menjadi hajun. Sekarang zonna, isim fa'ilnya Zonun. asalnya Zoninun. zoninun. Artinya Menyangka. menyangka atau orang yang menyangka. Kalau isim fa'il berarti orang yang menyangka. Marra Marun. marun. Asalnya Marirun. marirun. Artinya Lupa saya. orang yang lewat. Oh, lewat. Marra yamurru itu melewati, lewat. Terus Dolla. Dolun. dolun. Asalnya Dolilun. artinya Orang yang menunjukkan. tersesat. Oh, Walad dolin. Bukan jalan orang-orang tersesat. Nah, baru yang terakhir itu dalla, itu baru menunjukkan. Nah, Ustaz. Dalun. Asalnya Dalilun. artinya Menunjukkan. orang yang menunjukkan. Dalilun atau dalun, orang yang menunjukkan. Baik. Nomor 5, Pak Muslim. Saya lagi, Ustaz. Belum ya? Udah apa belum? Tadi saya udah, Ustaz. Udah. Oh, berarti Mas Wahyu. Apaan Pak Muslim? Ya, Saya Ustaz. kira belum. Ta'ammalil misala lismil fa'ili al-masughi minal fi'lil ajwafi al-wawiyyi summa akmilin naqiso. Berarti di sini yang diminta adalah membentuk isim fa'il dari fi'il ajwab. Ya. Ajwabnya ajwab wawi. Karena ada ajwab ya'i, ada ajwab wawi. Tip, silakan Mas Wahyu. Qala yaqulu, jadi qailun. Asluhu qawilun. Ya, jadi dilihat fi'il mudhari'nya. Ya Mas Wahyu ya. Asal dari hamzah itu lihat mudhari'nya. Yaqulu waw di fi'il mudhari', berarti qailun hamzahnya asalnya waw, qawilun. Terus Zaro yazuru zairun. asalnya Uhu zawirun. zawirun. Artinya apa? Zara yazuru, Mengunjungi. mengunjungi. Nah, terus Soma yasumu, sim fa'ilnya so'imun. shaimun, Asluhu sowimun. shawimun. Nah, ya. Artinya
berpuasa. Berpuasa. Terus Nama yanamu. Isim fa'ilnya naimun. naimun asalnya Asluhu na naimun juga Ustaz. nawimun benar. Nah, cuman di sini di fi'il mudhari'nya tetap alif. Kenapa? Karena tadi ya itu sebelumnya fathah. Kan kaidahnya apabila ada huruf wawu sebelumnya fathah diganti alif. Ya, makanya yanamu alif. Kalau qala yaqulu fathahatu dhammah sebelumnya Mas Wahyu. Doma Ustaz. Dhammah zara yazuru Doma. dhammah juga. Soma yasumu dhammah. Makanya tetap wawu. Tapi kalau di nama yanamu nah, itu sebelum wawu fathah maka wawu diganti alif jadi yanamu. Nah, tetap asalnya sebenarnya wawu. Sehingga ketika di isim fa'il pun hamzahnya gantian wawu. Naimun asalnya nawimun. Naimun. Jelas insyaallah Mas Wahyu ya? Ya Ustaz. Insyaallah. Baik. Syukran barakallahu fiik. Nomor terakhir Ummu Syifa. Ustaz, bismillah. Ta'ammal al-mithal al-ismal fa'il. Perhatikan contoh-contoh isim-isim fa'il al-masugha yang dibentuk minal fi'il ajwafi dari fi'il ajwaf apa nih Ustaznya? Berarti huruf ilatnya ya gitu. Ya iya Ustaz ya. Ya. Berikut ini. Summa akmilin naqiso, kemudian lengkapi. Bukan berikut ini ya. Al-ya'i itu bukan berikut ini. Maksudnya huruf ajwabnya adalah huruf iya. Oh, huruf itu ilatnya adalah huruf iya. Huruf ajwabnya ya. Summa akmilin naqiso. Kemudian lengkapi fi'il nakisnya. Iya. Itu ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u ba'i'un. Asluhu ba'i'un. Bayi'un. Karena lihat mudhari'nya. Mudhari'nya di situ huruf ilatnya apa? Di ain? Ya. Iya. Maka hamzah asalnya iya. Ya. Nah, lanjut. Malah yamilu ma'ilun. Asluhu ma'ilun. Mayilun. Nah, artinya apa? Cenderung ya? Cenderung apa condong ya Ustaz? Cenderung, condong. Ya. Terus? Saro yasiru sairun. Asluhu sayirun. Sayirun. Nah, asalnya sayirun. Artinya? Saro yasiru itu satu ya. Mengalir apa ya? Berjalan. Berjalan. Oh, jalan. Sara Muhammadun ilal madrasah. Muhammad berjalan. Terus? Aisha ya'ishu a'ishun. Asluhu ayisun. Nah, artinya? Hidup ya. Aisha ya'ishu. Ya, hidup. Ya. Hidup atau tinggal. Ya. Hidup atau terus? Tinggal. Sala yasilu sailun. Asluhu sayilun. Artinya? Yasil itu apa Ustaz? Mengalir. Mengalir. Nah, benar ini baru mengalir. Ya, Sala al-ma'u. Nah, berarti air mengalir. Baik. Jelas ini? Ini coba kita lihat anunya. Banyak juga ya. Tamrinatnya 20 nomor. Mau diselesaikan sekarang ini Pak Bayu? Jangan Ustaz. Oh, jangan. Ustaz, afwan Ustaz. Izin ya, sebentar. Yang kemarin Ana tanya yang waalaikum salamun kan bisa Ustaz ya. Ya. Terus itu wawunya wawu apa Ustaz di awal kalimat tuh istinaf apa ya? Ya, istinaf ya. Oh, istinaf itu berarti di awal kalimat dia nggak punya makna apa gimana Ustaz? Dia untuk menunjukkan kalau itu adalah jumlah baru. Jadi kalau Anda menemukan wawu, ya wawu yang jatuh setelahnya jumlah baru, yang mana jumlah baru ini tidak ada kaitan dengan kata sebelumnya, maka itu namanya wawu istinafiyah. Oh gitu. Nah, kalau ada kaitannya,
maka itu waw atop namanya. Oh gitu ya. Berarti udah nggak ada kaitan sama kalimat sebelumnya Ustaz ya, berdiri Iya. sendiri dia. Namanya istiqnaf gitu Ustaz. Tulisannya Iya. istiqnafun gitu Ustaz ya. Iya. Hamzah, sin, ta, hamzah, nun, alif, fa. Ustaz kalau mau bertanya yang lain boleh nggak Ustaz? Tafadhali. Ini Ustaz, anak khawatir anak salah, mohon diluruskan Ustaz. Kalau apa namanya kita safar nih Ustaz. Terus memang kalau kita safar ketika udah sampai rumah, terus kita sholatnya berarti itu tidak sah karena kita jamak apa kita qashar selama kita dari perjalanan aja gitu Ustaz. Kalau tanggung bentar lagi sampai rumah nih gitu jaraknya. Terus di kesolatnya itu di rumah itu tidak boleh Ustaz ya, karena kita kan musafir harusnya di jalan apa gimana Ustaz? Karena Baik. ada rusuh, Anda takut salah gitu. Jadi selama ini Kalau udah sampai ini balik ke rumah ya berarti ya. ya ternyata masih ada waktu nih di rumah aja Oh, tanggung berarti gitu. kalau udah sampai rumah itu berarti udah hilang. Udah statusnya bukan musafir lagi. Sehingga tidak berlaku hukum qashar. Jadi jamak masih bisa Ustaz. Kalau jamak itu ada khilaf di kalangan para ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi ilah jamak itu sama dengan ilah qashar, harus musafir. Harus musafir. Nah, tapi sebagian para ulama itu jamak itu boleh walaupun bukan musafir, seperti karena sakit. Nah, ini karena hujan. Nah, dalam kondisi anti tadi itu sakitkah, hujankah, atau ada hal-hal yang menuntut jamak kan nggak ada. Nah, sehingga lebih afdal ditunaikan sesuai dengan biasanya. Keluar dari khilaf para ulama. Ya, pokoknya kan ternyata masih ada waktunya nih gitu. Apa kita harus berhenti dulu nih di jalan cari musola, cari masjid gitu. Apa tanggung bentar lagi juga nyampe rumah gitu. Berarti bisa Ustaz ya, walaupun kita jamak gitu ya. Kecuali qashar nggak berlaku gitu ya. Kalau ya, tapi kalau jamak pun jangan dijamak, lebih afdal jangan dijamak kalau udah sampai rumah ya. Kecuali tadi kan maksudnya masih ada waktu itu, misalnya apa? Tadinya banyak gini Ustaz. Misalnya sampai rumah di zuhur ya. Maghrib Isya nih. Maghrib sama Isya. Maghrib atau Isya kan, sampai rumah maghrib misalnya ya. Ya udah maghrib aja. Jangan Isya, Ustaz. maghrib dengan Isya gitu. Atau kalau misalnya di jalan belum sholat maghrib nih ya. Iya. Sampai rumahnya Isya. Iya. Oh gitu. Ya dijamak. Jamak. Oh nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa karena waktu maghribnya itu dia masih musafir. Nggak, soalnya saya dengar katanya kan kita lagi musafir harusnya jangan sampai rumah katanya gitu sholatnya pas di jalan. Jadi kalau udah nyampe rumah nggak. Karena kan masalahnya maghrib dengan isya itu adalah waktu yang boleh dijamak, ya kan? Boleh jamak takdim atau jamak takhir. Jadi tidak masalah. Gitu. Kalau nanti aja deh sholat isya gitu di jamak takhir itu nggak masalah. Cuman tadi kalau waktu sampai rumah itu masih maghrib, kemudian dia jamak takdim, nah itu jangan. Iya. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Berarti kita cukupkan sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Karena ada yang punya kesibukan mungkin. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke tamrinat nomor 7. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Assalamualaikum